Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Rahman. Saya dari mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di video kali ini saya akan meresum tentang webinar IRN 2021, yaitu sosialisasi program IRN 2021 sampai 2022, yang bertemakan penelitian milenial pangan fungsional berbasis potensi dan kearifan lokal pada era pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu IRN adalah kepanjangan dari Indofood Research Nugraha, yaitu merupakan program bantuan penelitian bagi mahasiswa yang dilatar belakangi adalah Indofood sebagai industri pangan terbesar di Indonesia. Jadi merasa terpanggil dan berkomitmen dalam mewujudkan kepedulian dan partisipasinya di bidang pengembangan serta ketahanan pangan nasional. IRN yaitu bentuk program bantuan dana penelitian bagi mahasiswa sarjana strata 1 perorangan dalam skripsi atau tugas akhir. Yang kedua adalah klinik pelatihan. Tujuannya yang pertama yaitu mengembangkan minat dan bakat meneliti serta mendukung penelitian unggul di bidang pangan. Yang kedua, mengembangkan kapasitas mahasiswa sebagai calon peneliti unggul, khususnya di bidang kemandirian dan kedaulatan pangan. Yang ketiga, membangun jejaring antar para mahasiswa akademisi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yang keempat, mengembangkan konsep pangan tasty and healthy, serta mampu mengembangkan potensi bangsa dengan berbasis pada sumber daya lokal. Untuk cangkupan bidang penelitian ini sendiri yaitu 1. Budidaya pertanian dan perikanan. Yang kedua, teknologi pangan, peternakan, dan perikanan. Yang ketiga, gizi dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, sosial ekonomi budaya. Terus untuk syarat kepesertaannya itu, yang pertama, topik proposal yang digunakan adalah tentang penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Yang kedua, jangka waktu penelitian paling lama adalah 1 tahun. Yang ketiga, dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk persepsi tema IRN yaitu pangan fungsional menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yaitu pangan memiliki 1. Berpengaruh positif bagi fungsi tubuh. Yang kedua, memberikan khasiat pada peningkatan kondisi kesehatan dan pengurangan resiko penyakit. Indonesia itu sebenarnya kaya akan bahan pangan. Hampir setiap daerah memiliki sumber daya pangan lokal. Pangan fungsional berasal dari sumber daya hayati atau sumber pangan yang ada di daerah sekitar kita, atau berasal dari potensi dari kearifan lokal. Untuk cakupan penelitian itu sendiri, yang pertama yaitu agroteknologi atau budidaya, yang kedua teknologi proses atau pengolahan, yang ketiga itu gizi dan kesehatan masyarakat. Untuk agroteknologi sendiri itu yang pertama 1. Penelitian budidaya sumber daya hayati, yang kedua penelitian teknik panen dan pasca panen. Untuk teknologi proses atau pengolahan, yang pertama itu eksplorasi dan identifikasi kearifan lokal dalam bidang pangan fungsional serta pengembangannya. Untuk yang kedua, penelitian proses produksi meliputi peralatan atau mesin serta proses yang lebih optimum dan efisien. Untuk cangkupan penelitian gizi dan kesehatan masyarakat, yang pertama eksplorasi dan evaluasi aspek gizi. Untuk yang kedua, pengembangan produk pangan fungsional untuk memperbaiki gizi dan kesehatan. Terus untuk format proposalnya itu, yang pertama itu ada halaman sampul, yang kedua ada halaman pengesahan, yang ketiga ada surat pernyataan peserta, yang keempat itu ada rangkuman atau abstrak. Terus yang kelima ada daftar isi. Selanjutnya itu ada bab 1 atau pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, perumusan masalah, dan manfaat penelitian ini. Terus ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori berdasarkan acuan primer atau penelitian dalam jurnal ilmiah. Yang ketiga itu bab 3 metode penelitian berisikan tahap, teknik pengumpulan data, metode analisis, cara penafsiran hasil, dan pengambilan kesimpulan. Terus yang bab 4 itu berisikan biaya, yaitu usulan anggaran, salah satunya peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada bab 5 yaitu jadwal kegiatan, bab 6 daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu lampiran. Mungkin itu saja
yang resume yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video ini bisa men-share, membagikan video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan tentang dana beasiswa ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.